Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata pelajaran saya di semester genap, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Oke, pada semester genap ini saya akan membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi, keistimewaannya ya. Jadi Anda harus tahu bahwa ya Rasul itu ulul azmi dan keistimewaannya. Ada rasul yang dipilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Nah, mungkin anak-anakku sekalian mungkin belum paham apa yang dimaksud sebenarnya ulul azmi itu. Oke, coba perhatikan baik-baik yang saya jelaskan hari ini. Tidak usah lagi buka aplikasi-aplikasi yang lain, harus fokus di materi ini. Oke, pengertian Rasul Ulul Azmi. Nah, coba perhatikan dengan baik, simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Dari 25 nabi atau rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, siapa nanti? Nah, kata Ulul Azmi berarti adalah memiliki. Sedangkan Azmi artinya dia yang mantap. Maksudnya, menurut Sirajuddin dalam buku Islamnya menyebutkan bahwa Ulul Azmi adalah orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Jadi secara istilah Ulul Azmi adalah rasul-rasul pilihan Allah yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar untuk menghadapi kaumnya, untuk menantang dirinya, dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Oke, coba kita bahas satu persatu di mana letak ya keistimewaan Ulul Azminya yang diberikan oleh Allah ke setiap para rasul. Oke, setiap para rasul. Oke, kita lihat dari nomor 1. Rasul yang diberi termasuk Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Nah, setiap diajak oleh Nabi Nuh dan diseru telinganya, mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabarannya dan ketabahannya tetap harus menyuruh kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, pada saat itu akhirnya azab datanglah oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman ya, termasuk istri dan anaknya sendiri. Jadi itulah ganjaran dari kaum, dan Allah memberikan ganjaran azab kepada setiap kampung itu yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, itulah contoh. Oke, nah ini adalah gambar dari Nabi Nuh yang sedang berdakwah kepada kaumnya, tapi sedikit yang mendengarkan mengikuti ajarannya. Nah, ini itulah apa yang diberikan oleh Nabi Nuh ya kepada Allah. Oke, jadi itulah kenapa Nabi Nuh dikatakan nabi yang termasuk Ulul Azmi. Kita lihat yang kedua. Yang masuk Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lihat di sini kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Nabi Ulul Azmi. Ya, semenjak kecil senang Ibrahim alaihissalam berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala, patung-patung, sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Nah, coba lihat di sini saya cantumkan gambar ya, sedikit Anda harus tahu bahwa ternyata Nabi Ibrahim dia menghancurkan berhala, dia ya bahkan dia menentang orang tuanya. Nah, ini Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang disembah oleh kaum yang pengikut dari Raja Namrud ya, bahkan ayahnya pun mengikut menyembah patung itu. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah ya. Nah, masa kita mau menyembah yang tidak bernyawa ya dan sebagainya. Nah, ini patung contohnya. Setelah itu Raja Namrud sudah menghancurkan berhala, dia dibakar api, tapi Nabi Ibrahim itu tidak tidak terbakar oleh api karena
ya itulah berkahnya dari Allah. Oke, kita pindah ke nabi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa dikatakan ulul asmi? Karena penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi, oleh ibunya Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai. Kenapa Nabi Musa dihanyutkan di sungai? Karena ya pada saat itu ada undang-undang dari Firaun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup kalau dia lahir adalah seorang laki-laki. Nah, ujian yang kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Jadi itulah ya kenapa dikatakan diberikan ulul asmi Nabi Musa kepada Allah. Nah itu. Jadi dia dibawa atau dihanyutkan ke sungai. Nah ini contoh saya berikan gambar ya, supaya Anda pahami bahwa Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai. Nah ini pada saat dia masih bayi. Nah ada juga pada saat itu dia berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Maka Nabi Musa itu dia bersaing dengan ya tukang sihir yang memiliki banyak ular dan sebagainya. Bahkan Nabi Musa menentangnya. Nah tongkatnya itu bisa menjadi ular yang sangat besar dibandingkan ular-ular dari para tukang sihir. Nah tapi ya Nabi Musa itu masih dalam ya sabar, tabah dan sebagainya. Nah, jadi itulah kenapa Nabi Musa dikatakan diberikan ulul asmi. Oke, kita pindah ke yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah ini Anda harus paham di sini, perhatikan betul karena banyak orang Islam terkecoh ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia bilang bahwa Nabi Isa itu adalah nabinya orang Kristen, padahal bukan ya. Nah ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Nah tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api ya bagaimana dia bahkan mendustakan ajaran beliau. Jadi Nabi Isa itu telah diberikan mujizat oleh Allah untuk bagaimana ya kebenaran akan ya kenabian beliau. Namun orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah bahwa Raja Pilatus menguasai Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Ya, namun sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa. Nah, inilah kita harus pahami bahwa bukan yang disalib itu adalah Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Akharyuti atau bisa dikatakan Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Nah, itu adalah Nabi Isa yang dia diberikan mujizat kepada Allah. Tangannya seperti iman itu, dia menyerupai ya Yahuza pada saat disalib. Nah, yang disalib ini bukan Nabi Isa ya, jangan terkecoh ya. Kita harus paham bahwa bukan nabinya orang Kristen itu Nabi Isa ya, jangan. Nabi Isa ini kan orang Islam juga ya. Jadi jangan ada yang terkecoh. Nah itulah ya, Nabi Isa kenapa dikatakan nabi yang memiliki dan termasuk ulul asmi. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, nabi yang diberikan ulul asmi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita harus tahu bahwa bagaimana Nabi Muhammad itu termasuk ulul asmi. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Nah misalnya ia ya memaafkan penduduk Taif pada saat dia melemparinya dengan batu ya kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan ya Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya ya, karena sifat-sifatnya tersebut ya banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Jadi itu Nabi Muhammad memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, biarpun dilempar batu dan diberikan kotoran manusia, Nabi Muhammad pun dia sabar dan tabah. Nah ia juga pernah untuk
dibunuh ya, berniat Suraka bin Malik itu mau membunuh Nabi Muhammad, tapi dia memaafkannya. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad termasuk ulul asmi. Ya, ini Suraka itu iri kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad banyak orang yang suka, banyak orang yang simpati, dan akhirnya semua orang bisa beriman. Nah, coba lihat gambar ini adalah kamar dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Nah, kita itu tidak tahu wajahnya dan bagaimana, bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah cahaya ya. Jadi bercahaya, jadi mukanya itu tidak pernah dilihat, bahkan pengikutnya pun yang dulu yang pernah di Nabi Muhammad itu tidak melihat wajah dari beliau. Nah, ini ya, jadi Nabi Muhammad itu yang berasal dari cahaya ya. Kenapa dikatakan bercahaya? Karena banyak ya, tidak pernah dilihat dari wajahnya ya, wajahnya dia bercahaya sekali ya. Oke, nah itulah beberapa, ada 5 rasul atau nabi yang termasuk ulul asmi. Nah, inti dari nabi dan rasul yang diberikan ulul asmi, bahwa sifat utama dan keteguhan rasul ulul asmi adalah rasul yang termasuk dalam kelompok ulul asmi adalah ini, yang kelimanya adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran sekalipun dengan susah payah ya, dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi untuk pertemuan pertama. Sekian materi pertama ini ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa pahami dan bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, selanjutnya ada tugas yang saya mau kasih. Jadi itu catatannya, pita konsepnya. Setiap pertemuan, setiap tatap muka saya akan periksa ya. Tapi kalau tugas harus diupload atau dipoto kemudian diupload di e-learning K13 ya. Oke, itulah materi kita anak-anakku semua. Semoga bisa paham dan tidak bosan-bosannya untuk belajar yang namanya akidah akhlak, karena yang terutama, yang nomor 1 yang harus Anda simpan dalam untuk menjadi orang yang baik, anak yang soleh dan soleha kepada orang tuanya, itu yang pertama adalah akhlaknya dulu ya, akhlak. Oke, perhatikan tugasnya. Jadi untuk tugasnya sekarang adalah, oke, silahkan tulis sifat ya, utama. Jadi saya ulangi, tugasnya adalah silahkan tulis sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para rasul ulul asmi ya. Maksudnya tuliskan sifat yang bisa kita contoh dari kelima rasul ini. Sifat apa yang harus kita contoh kepada rasul ini ya. Kemudian Anda foto, baru diupload di learning K13 ya. Nah, sesuai, ingat ada batasan waktunya itu ya untuk mengupload tugasnya. Jadi saya ulangi, Anda tulis sifat yang bisa kita contoh atau yang bisa kita teladani dari para rasul ulul asmi ini ya. Nah, Anda harus kerja di buku tugasnya, kemudian tulis nama lengkap dengan kelas, kemudian Anda foto dan diupload di e-learning. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.